Mataram, kampung yang setara dengan RW atau rukun warga itu disebut dengan istilah lingkungan. Nah, sekarang saya berada di salah satu mulut jalan menuju lingkungan Presa Timur di Kelurahan Pagusan. Dari beberapa teman saya mendapatkan informasi bahwa di sini ada perpustakaan yang besar. Namun bukan gedungnya yang besar, melainkan konsep perpustakaan dan areal yang luas, yaitu di dalam areal luas tempat tinggal warga. Warga di sini menyebutnya dengan West Area Wing Library atau disebut dengan WAL. Nah, seperti apa perpustakaannya? Yuk kita lihat. Wide Area Link Library atau yang disingkat WAL adalah sebuah pola pengembangan perpustakaan yang unik dengan perlibatan rumah tempat tinggal warga dalam proses penyelenggaraan perpustakaan. WAL adalah sebuah perpustakaan dalam areal yang luas dan saling terhubung dengan pusat perpustakaan yang dinamakan WAL House sebagai operator. Sudah berada di depan WAL atau WAL House. Selain buku-buku, di sini juga ada warnet. Tapi sebaiknya kita langsung ketuk pintunya dan bertanya-tanya di dalam. Halo Mbak, saya Ulan. Boleh lihat-lihat kan? Boleh, mari silakan duduk dulu ya. Tempatnya keren juga ya, ada buku-buku dan ini warnet kan? Iya, ini pusat layanan internet kecamatan yang diintegrasikan dengan perpustakaan yang kami namakan WALHOUSE. Wow, pastinya oh banget ya, ada buku-buku dan ada internet juga. Dan ini katanya milik warga sekitar sini ya? Iya, benar. Ini milik warga yang dioperasikan oleh komunitas warga mereka dan komunitas portal kampung media. Dan mendapat penjelasan lebih lengkap, saya panggilkan ketua portal Pak Rustam Effendi. Oh, boleh. Makasih Mbak ya. Mari. Berbeda dengan perpustakaan konvensional, di dalam WAL House tidak ditemukan koleksi bahan bacaan dalam jumlah besar. WAL House hanya mengkoleksi sekitar 200 judul buku, namun menyimpan database bahan bacaan sekitar 1.500 judul yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dan berada di rumah masing-masing warga. WAL House dioperasikan oleh komunitas Kampung Media Portal. Portal sendiri juga sebuah singkatan yaitu Pelopor RT Digital, sebuah komunitas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menopang berbagai aktivitas warga. WAL House adalah salah satu kegiatan portal selain aktivitas-aktivitas sosial dan pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Senang bertemu dengan Pak Rustam dan tentu saja kabarnya baik-baik aja ya Pak ya. Ini Pak, saya ingin tahu lebih jauh lagi mengenai WAL House dan portal Pak. Ya, silakan. Senang bertemu dengan Mbak Ulan. Oke, menarik sekali ya Pak ya mengintegrasikan antara internet dan buku-buku. Apa yang melatar belakangi Bapak memadukan antara internet dan bahan bacaan di satu tempat seperti ini Pak? Oh ya, seperti yang Mbak Ulan ketahui, internet dan buku-buku layaknya dua sisi mata uang. Kata orang, sering disebut sebagai jendela dunia. Saya dan teman-teman di sini sudah cukup lama memanfaatkan internet, dari sekedar mencari hiburan sampai mencari referensi pendidikan. Kami juga ingin mendorong pemanfaatan internet kepada masyarakat untuk berbagai keperluan. Oh, itu sebabnya ada komunitas pengguna internet yang diberi nama portal ya Pak ya? Ya, portal itu singkatan dari Pelopor RT Digital. Selain mengoptimasi kegiatan internet dengan baik dan juga bagaimana berinternet sehat,
Kami juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan offline. Bagaimana kami berencana sana ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar lingkungan ini, memperkenalkan internet pada warga sekolah itu sendiri. Kami juga mengajak masyarakat mengenai hal-hal kecil seperti bagaimana menjaga lingkungan. Oh ya, saya juga mendengar Pak, Ya. komunitas seperti portal ini juga dikembangkan di kampung-kampung lainnya di Nusa Tenggara Barat ya Pak? Iya benar. 4 tahun yang lalu kami mulainya dari sini dan rupanya ini mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi. Dan pemerintah provinsi segera membuat program dengan mengajak komunitas-komunitas yang mulai tumbuh dalam suatu wadah yang disebut dengan Kampung Media. Wah, menarik sekali Pak ya. Lalu Kampung Media NTB ini kegiatan apa saja yang dilakukan Pak? Nah, kebetulan sekali kami beserta teman-teman komunitas yang lain akan mengadakan pertemuan di masjid. Melalui ini mungkin Mbak akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai apa itu Kampung Media NTB. Wah, makin menarik nih Pak. Bagaimana kalau kita langsung ke sana aja? Mari. Aktivis portal melalui Wall House secara berkala menerbitkan dan menyebarkan katalog bahan bacaan. Tujuannya agar setiap orang mengetahui bahan bacaan apa saja yang dimiliki oleh warga lainnya. Pola ini merangsang warga untuk saling bertukar baca, mendorong mereka untuk menambah koleksi bahan bacaan yang akan memperkaya database Wall House. Kawan-kawan, ini Wulan yang ingin tahu lebih banyak tentang Kampung Media. Wulan, ini teman-teman yang dari Kampung Media, ada Mbak Fitri dari Agen Tubuh, yang ini, yang Bapak Ganteng ini dari Kuranji, sementara yang sebelahnya dari Kuripan, sementara yang lain ini teman-teman dari kota. Saya Fitri dari Kampung Media Abian Tubuh Baru. Meskipun baru-baru terbentuk Kampung Media ini, tapi banyak sekali kegiatan yang sudah kami lakukan. Seperti baru-baru ini kami melakukan penyuluhan kusta, santunan anak yatim, orang tua jompo, membantu korban banjir dengan kerjasama dengan Tagana dan sosial yang ada di Kota Mataram. Kebetulan Tagana di Abian Tubuh Baru itu ada sekian orang. Jadi kalau ada bencana di lingkungan kami, ya kebetulan lingkungan kami juga terkena. Jadi di sana komunitas kami turun juga gitu. Dengan ada bantuan dari sosial, komunitas kami ikut membantu, ya entah itu dengan berenang, ikut ke banjir itu, entah itu dengan mencatat korban-korban. Jadi setiap ada bencana-bencana seperti itu ya kami ikut. Yang di Kampung Media ini kan ada banyak profesi teman-teman gitu selain yang ini. Jadi ada yang guru, ada yang sebagai penyuluh kesehatan gitu. Jadi di sana yang penyuluh kesehatannya sendiri ikut nimbrung di penyuluhan kusta yang kebetulan di sana ada di lingkungan Getah. Saya Rijal, saya dari Kampung Media Kuranji, Kabupaten Lombok Barat. Berkaitan dengan komunitas Kampung Media sangat berguna sekali buat kami di Kuranji terkait dengan internet sehat yang coba kita sosialisasikan di masyarakat, karena banyak sekali konten-konten yang negatif, kaitannya konten-konten porno yang mendekati dengan anak-anak, itu yang kita coba ya. Jadi itu yang kita coba hindari dan kita coba memberikan ruang-ruang tempat-tempat internetnya atau komputer PC atau laptop itu di ruang terbuka, jadi tetap diawasi. Kita juga buat mengajak teman-teman semuanya untuk berkumpul bersama, sharing, sampai kemudian membuat blog bareng seperti itu. Halo, dengan Bapak Saiful dari Kampung Media Transparency. Iya Pak, saya
Aliyah Birrul Walidain NW di Rensing, Lombok Timur. Udah penasaran banget nih gimana kegiatannya Pak Saiful Suri dan temannya Pak Amin. Kalau gitu kita langsung tajak ke sana ya. Itu mereka walaupun udah gak muda lagi tapi semangatnya buat kegiatan motivasi masih oke banget ya. Kalau gitu sekarang kita turun, kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Yuk. Mari Mbak, langsung aja ke balikan. Oke, silakan. Oh ya Pak, di sini bukain pada saat jam sekolah aja atau setelah jam sekolah masih bisa dibuka lagi, masih bisa dioperasikan lagi? Oh iya, jadi PLIK ini kan milik kecamatan, milik masyarakat. Jadi ini dibuka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kampung Media Komunitas Rensing atau yang lebih keren disebut dengan istilah KM Keren begitu, adalah sebuah komunitas yang dulunya berasal dari semacam apa kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja, tetapi setelah mendapatkan fasilitas dari Dishub Kominfo Provinsi khususnya, maka komunitas Rensing ini menjadi lebih diketahui oleh masyarakat. Kemudian setelah bergabung dengan kampung media yang ada di NTB khususnya, maka kampung media Rensing semakin lebih mengetahui dunia. Di samping mengetahui informasi-informasi lokal, kami sebagai motivator kampung media diberikan hak untuk mengelola PLIK ini. Alhamdulillah selama ini memang kita selalu mendapatkan apresiasi oleh masyarakat, karena kalau pagi sampai sekitar pukul 14 itu kan yang mengakses internet itu adalah siswa, jadi itu tiap hari tidak pernah kosong. Kemudian sorenya dari jam 2 sampai jam 5 itu masyarakat yang banyak datang. Bahkan tidak hanya masyarakat di sekitar Sakra Barat saja, bahkan dari luar. Berbicara internet di kalangan petani, banyak sekali informasi-informasi yang tidak pernah saya dapatkan baik di lapangan maupun di PL yang saya ikuti, di pelatihan yang saya ikuti. Ternyata di internet itu lebih mudah, lebih asik kita mengakses segala macam informasi yang kita butuhkan, khususnya untuk industri pertanian. Yang pernah saya lakukan untuk mendorong masyarakat untuk lebih giat mengakses internet adalah rutin melakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya memotivasi mereka kepada masyarakat terkait dengan pentingnya mengakses internet, khususnya untuk informasi-informasi di kalangan kita sendiri yang sifatnya daerah. Ternyata banyak petani-petani atau masyarakat-masyarakat pertanian yang sudah berkenalan dengan internet mulai menyadari bagaimana pentingnya mengakses internet, khususnya untuk informasi-informasi tingkat lokal.
dulu tuh ya. Mah. Ada salin dulu. Bagus benar ya.